Hai guys, ketemu lagi sama aku. Nama aku Dwi Septiani. Aku mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan NPM 121020319 dari kelas 2M Manajemen SDM. Jadi di sini aku ingin membahas tentang knowledge management culture in organization atau budaya manajemen pengetahuan organisasi. Knowledge Management Culture in Organization. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Yang pertama, budaya sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menemukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu menurut Stoner et al. Yang kedua, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Muljono 2003. Sudut pandang budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi individu dan organisasi. Lalu ada cakupan manajemen, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, rasional. Pengetahuan. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen dan pengetahuan secara konseptual. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Nah, anggapan dasar sendiri menurut host TD dalam Draha tahun 2005 berpendapat bahwa anggapan dasar budaya adalah kolektif mental program, jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni atau berbasiskan pengetahuan. Sedangkan nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Atau sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Maksudnya, manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia yaitu dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap perjalanannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti dari manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai diri pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing
tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki, dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Lalu ada unsur budaya. Yang pertama itu ada peran kepemimpinan, yang berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Dan yang ketiga, adanya kemampuan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif, menurut Tobing 2007. Nah, di sini juga terdapat kerangka knowledge sharing. Yang pertama itu ada kontributor. Kontributor itu menstimulasi keinginan sharing dan beri reward pada kontributor. Lalu ada fasilitas dan sharing campaign. Lalu ada fasilitator dan sharing campaign, yaitu bentuk sharing campaign yang menyediakan fasilitator bersertifikat dan beri reward pada fasilitator. Lalu ada juga media dan peserta. Media sendiri menyediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta, dan peserta itu distimulasi kenikmatan dalam pelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain atau memberi reward pada peserta. Terhadap manajemen pengetahuan, yang pertama itu ada leadership, yang kedua sense of direction, yang ketiga climate, yang keempat positive teamwork, yang kelima value add system, yang keenam enabling structure, yang ketujuh appropriate competence, yang terakhir yaitu yang ke-8 developed individual. Lalu yang selanjutnya juga ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S dari McKinsey. Yang pertama itu ada struktur, yang kedua sistem, yang ketiga style, yang keempat staff, yang kelima ada skill, keenam strategi, dan yang terakhir set of value.